Sahabat Syiar, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap saat ini telah berada di lereng Lawu, tepatnya di Candi Cetho. Insya Allah kita akan mengadakan liputan di lereng Lawu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap pada saat ini telah berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Candi Cetho. Nah, rencana kita memang akan mencoba menelusuri tentang sejarah Candi Cetho ini yang berada di lereng Gunung Lawu, karena memang keberadaan candi ini tidak lepas dengan keberadaan kerajaan Majapahit, terutama di masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Insya Allah kita akan mencoba untuk lebih menelusuri lagi tentang sejarah candi ini dan juga Candi Cetho, dan juga yang terpenting lereng Gunung Lawu. Ada apa di balik itu semua? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, alhamdulillah bersama saya ada Mas Suroto selaku juru pelihara Candi Cetho yang merupakan pemelihara lokasi ini sejak turun-temurun. Jadi pasti Mas Suroto ini tahu persis tentang sejarah candi berikut hal-hal yang berkaitan dengan Candi Cetho ini. Oke, selamat sore Mas Suroto. Selamat sore Pak Agil. Alhamdulillah, ini kita sore-sore adem ini ya. Alhamdulillah nggak hujan. Habis hujan malah. Habis hujan. Alhamdulillah kita masih kebagian terang sehingga bisa kita mengadakan dialog komunikasi di alam terbuka ini. Oke, Mas Suroto. Yang pertama sekali nih saya pengen tahu nih, sejak kapan nih Mas Suroto memegang atau menjadi juru pelihara di Candi Cetho ini? Kalau saya sendiri mulai bekerja di instansinya kan di BPCB Jawa Tengah. Oh iya, BPCB. Di BPCB itu mulai Februari 2011. 2011. Berarti udah pengangkatan pegawai negeri? Belum, kebetulan masih tenaga kontrak. Oh, tenaga kontrak. Mudah-mudahan cepat keangkat. Ya. Iya. Berarti udah cukup lama ya, 2011 ya? Iya, sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun. Dan itu memang turun-temurun ya? Kebetulan diprioritaskan kalau untuk karyawan seperti juru pelihara, kemudian tenaga keamanan itu dari tenaga lokal sih. Tenaga lokal ya, dari penduduk sekitar sini ya? Penduduk sekitar. Melalui pendaftarannya tetap ke kantor yang di BPCB Prambanan. BPCB Prambanan ya, selaku pusatnya itu provinsi di situ ya? Iya. Oke, Mas Suroto, ini di kepala saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang candi ini. Apalagi candi ini memang cukup luar biasa ya, termasuk peninggalan kerajaan besar yang berada di Nusantara atau di Pulau Jawa ini, Majapahitnya. Nah, untuk Candi Cetho ini sendiri sejak kapan sih ditemukan? Dari sejarahnya, kalau Candi Cetho sendiri itu kan ditemukan pada tahun 1842 kan oleh warga berkebangsaan Belanda, Van der Plas itu. Tapi kemudian didokumentasikan, ada pendataan pada tahun 1928. 28. Oke. Dan waktu pendokumentasian itu masih belum ada pemugaran. Ini kan kita lihat udah rapi bener ini. Iya. Kalau apa yang kita lihat sekarang ini malah hasil pemugaran tahun 1975. 75 ya? Iya. Jadi waktu tahun 28 itu masih betul-betul asri ya. Belum ada pemugaran, belum ada penambahan-penambahan. So saya lihat sih banyak sekali penambahan batu-batu yang kelihatannya masih baru ini. Iya, itu yang agak disayangkan dari Cetho sendiri kan. Beda dengan suku, kalau suku masih orisinil itu ya. Orisinil cagar budaya. Kalau di Cetho sini tinggal kisaran 70 sampai 80% malah itu yang bangunan baru. Baru ya, termasuk
apa namanya, pendopo-pendopo itu ya? Yaitu bangunan baru. Bangunan baru. Oke, oke. Dan ini apa sih sejarah candi ini menurut Mas Suroto yang ketahui itu, dan apa hubungannya dengan kerajaan Majapahit? Nggih. Candi Cetho sendiri kan diperkirakan itu menjadi salah satu petilasan Brawijaya V, yaitu Brawijaya Raja V. Majapahit yang kelima, yang dimana di masa itu kebetulan Majapahit sendiri di masa mulai runtuhnya Majapahit kan, yang dalam desakan oleh putranya sendiri, kemudian beliau Brawijaya V melakukan pelarian, yang dimana kalau petilasannya yang bisa kita lihat di sini kan ada Candi Suko, Ya. dan Candi Cetho ini. Begitu. Di sini ada berapa petilasan itu Brawijaya V? Diperkirakan ya kalau petilasan dari Brawijaya V atau dari masa Majapahit itu ada yang sudah ditemukan gitu, ada Candi Suko sendiri, kemudian Candi Cetho ini, dan di sebelah timur sana masih atasnya ada Candi Kethek. Kethek ya. Nggih. Dan ini memang bersusun ya, di paling bawah Candi Suko, Cetho ini di tengah ya, dan paling atas Kethek itu Candi ya. Kethek itu. Tapi kok kenapa dinamain Candi Kethek ini? Candi Kethek sendiri dulu namanya malah masyarakat setempat menyebutnya Reco Kethek. Reco. Nggih. Artinya itu apa? Kethek sendiri kan itu bahasa Jawa kan, dalam bahasa nasionalnya kita kan Kera, monyet atau kera gitu. Jadi arca kera. Nggih, ada arca kera Ada arca dulu. kera. Dulu. Nggih, tapi setelah ada pembersihan lokasi tahun 99, kemudian ada ekskavasi lagi dari teman-teman konservasi BPCB Jawa Tengah, dan juga bekerja sama dengan ada teman-teman konservasi dari UGM dulu tahun 2003. Itu mulai terlihatlah jenis bangunan punden berundaknya. Punden berundak itu ciri khas ya. Nggih. Apa nuansa Hindunya itu kental sekali ya. Nggih, punden berundak itu. Punden berundak. Dan ada kemiripan nggak dari 3 candi itu yang ada di sekitar sini? Kalau kemiripan yang pertama dari model bangunannya sama-sama punden berundak itu tadi. Kemudian di Sukuh, di Cetho, dan di Candi Kethek sendiri kan ditemukan apa itu namanya, relief ataupun arca kura-kura. Kura-kura ya. Nggih. Hampir sama dengan yang di sini ya. Di sini juga arca kura-kura. Kalau nggak salah di atas burung atau apa itu kura-kuranya itu? Kalau yang di sini itu kura-kura, di atasnya burung Garuda kan, di Burung bawahnya itu Garuda, burung ya? Garuda. Kalau yang versi modern seperti yang kita tahu di Bali kan ada patung Giweka, Garuda Wisnu Kencana. Iya benar. Nah, yang versi Majapahit itu kura-kura sendiri dalam ajaran agama Hindu kan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Oh, Dewa Wisnu. Jadi kura-kura naik burung Garuda. Burung Garuda. Kalau yang versi modernnya ada di Giweka. Iya, Giweka, Versi ya. Majapahit Dewa Wisnunya dalam gambaran arca kura-kura tadi. Kura-kura. Itu ada perlambangan tertentu nggak kenapa wujudnya kura-kura gitu? Kalau perlambangan sih ada banyak beberapa versi sih Pak ya. Bisa saja kita mengasumsikan bahwa perjalanan dalam pelarian tersebut perjalanan yang perlahan tapi pasti seperti langkahnya kura-kura juga bisa. Kemudian dari sudut pandang lain mungkin karena kura-kura gambaran atau simbol dari hewan yang berumur panjang kan Pak. Iya betul, umur usianya bisa sampai ratusan tahun itu. Kira-kira Cuman saya tertarik dengan apa, punden berundak ya. Nggih. Nah, untuk di Cetho ini sendiri ada berapa punden itu? Berapa undakan gitu? Undakan. Iya, kalau dari istilahnya dari segi arkeologi kan ada 13 teras. 13 teras ya. Tapi dari istilahnya sudut pandang agama, utamanya sesuai latar belakang candinya kan Hindu, agama ya? Hindu. Betul. Itu ada 3 tingkatan. Ada 3. Jadi, bisa dijelaskan tuh 3 tingkatannya itu? 3 tingkatan dalam ajaran Hindu tersebut yang kaitannya dengan Cetho kan, tingkatan pertama itu Nista Mandala, kemudian tingkatan kedua itu Madhya Mandala, dan tingkatan terakhir itu Mandala Utama. Mandala. Ya, oke. Itu bersangkutan dengan apa namanya, ilmu-ilmu kebatinan ya, yang menjadi pegangan teguh dari ajaran Hindu itu. Kalau dalam ajaran Hindu mungkin lebih tepatnya bukan ilmu kebatinan ya Pak, tapi bukan ya? lebih condong ke perjalanan spiritual. Oh, perjalanan spiritual. Oke. Dan saya tertarik ini dengan jumlahnya. Kalau menurut arkeolog itu kan ada 13 itu ya. Itu ada perlambangan tertentu nggak kira-kira? Kalau untuk jumlah teras, kemudian per terasnya itu maknanya apa, itu malah kurang tahu. Tapi kalau saya misalnya spekulasi itu, 13 teras itu menunjukkan adanya 13 Raja Majapahit, bagaimana? Bisa Raja Majapahit itu ada jumlahnya 13, termasuk yang terakhir Brawijaya ke-5. Karena memang ini akhir dari masa
Majapahit ini dibangun ya di masa-masa akhir ya. Iya. Masa sebenarnya kalau turunan Brawijaya sendiri kan setahu saya itu sampai Brawijaya ke-7 kan. Iya. Tapi yang kesini itu kan yang mulai ada desakan untuk berpindah keyakinan itu kan Brawijaya yang kelima. Betul. Sebab kalau nggak salah sih masih abad ke-15 ya kalau nggak salah Brawijaya kelima ya. Kira-kira malah 14-an. Iya, 1490 berapa gitu. Ini ada prasasti di teras 7 itu di Gapura itu angkanya itu kan biku ko anaut iku dalam bahasa Sanskritnya itu dalam bahasa nasionalnya kan 1369. 1369. 69. Masya Allah. Usianya udah cukup ini juga udah cukup tua ya. Dan candi ini masih aktif ya dipergunakan oleh umat Hindu sampai sekarang. Kalau untuk pemanfaatan situsnya sendiri seperti untuk peribadatan itu selain dari masyarakat setempat sendiri, yang kebetulan warga masyarakat Ceto sendiri kan masih mayoritas Hindu. Ya, itu betul. Memang masih aktif lah menggunakan atau memanfaatkan situs ini sebagai tempat peribadatan. Ada juga nyun sewu yang non Hindu tapi lebih memegang teguh istilahnya ke animisme kejawen, kayak kepercayaan gitu. Banyak juga yang datang ke sini gitu. Dan juga nggak kalah banyak yang datang wisatawan. Wisatawan. Nah, bagi Anda yang memang berwisata ke tempat ini, ingat harus dijaga kelestariannya, kebersihannya harus kita jaga. Harus bisa kita menghormati kepercayaan ajaran umat yang lain. Nah, terus nih saya ada satu lagi nih yang menarik tentang Gunung Lawu. Ini kan mitos itu luar biasa. Kalau untuk Mas Suroto sendiri pernah nggak camping atau pergi ke puncak Lawu itu? Iya, sudah beberapa kali sih. Beberapa kali? Berarti tahu persis lah ya keadaan di atas sana seperti apa begitu? Sedikitnya sudah pernah menyaksikan sendiri lah. Menyaksikan. Terus bener nggak sih ada mitos pantangan-pantangan bagi pendaki yang mencoba naik ke atas itu? Kalau mitos ataupun istilahnya pantangan sendiri yang istilahnya sering disampaikan ke pendaki-pendaki yang mendaki melalui jalur sini kan, ada beberapa sih Pak. Misalnya untuk jumlah pendaki yang mau mendaki ke Lawu itu sebaiknya jangan berjumlah ganjil seperti itu. Kemudian yang lain lagi dilarang mengeluh gitu. Dilarang mengeluh ya? Suatu contoh kayak dingin gitu, dingin banget kayak gitu. Kemungkinan nanti malah lebih dingin. Makin dingin. Logikanya kan kita jadi kepikiran terus kan. Iya betul. Kan namanya juga jalan-jalan ke gunung. Kalau ke gurun panas bener. Oh jadi istilahnya, dan itu bagi yang melanggar itu suka ada cerita-cerita dia mengalami sesuatu hal di atas sana begitu? Biasanya kalau yang sudah istilahnya kita dengar ceritanya dari para pendaki itu kalau berjumlah ganjil memang perjalanan naik ataupun turun itu terasa lebih berat lebih berat ya. Kadang juga ada percekcokan katanya itu ya. Saya dengar cerita itu hati-hati menghindari percekcokan gitu karena mudah sekali kalau di gunung itu kalau kita memang nggak niat ikhlas, sabar gitu. Sekarang suka terjadi permusuhan di atas sana itu. Lepas dari itu kan gunung sendiri juga istilahnya tempat yang disakralkan ya. Gitu. Betul. Etikanya kita sebagai pendatang ya dalam bahasa Jawa kita wajib menjaga unggah-ungguh dan subuh sito lah. Iyalah betul lah. Dimanapun kita berada kita harus seperti itu. Iya. Dan juga untuk Mas Suroto sendiri ketika mendaki ke puncak Lawu, pernah nggak mengalami hal-hal yang berbau mistik atau yang nggak masuk akal lah seperti itu? Ya sempet, kalau sebenarnya kalau mitos ataupun pantangan tadi kan cerita turun-temurun juga kan. Sempet iseng-iseng nyoba sih gitu. Kan kalau sepanjang jalur pendakian itu kita dilarang istilahnya, apalagi semakin tinggi itu kan tingkat kesakralannya semakin beda kan. Iya betul. Sampai pos 2 ke atas itu kan ada 5 pos. Sampai pos 2 ke atas nyobalah iseng gitu. Katanya cerita turun-temurun kalau istirahat jangan ngajak temennya, yuk istirahat dulu yuk gitu. Oh katanya, dengan bahasa seperti itu ya? Katanya kalau ngomong seperti itu nanti perjalanannya lebih berat itu. Pos 1, pos 2 enteng gitu, lancar-lancar aja gitu. Setelah, yuk leren sih, lingguh kini sih gitu kan dalam bahasa Jawanya. Gitu. Habis itu, berat banget Pak itu naik. Biasanya 6 jam itulah sampai puncak. Bisa 12 jam. Masya Allah. Jadi memang benar-benar terbukti emang Mas Suroto sendiri ya? Bisa, pernah buktiin sendiri gitu. Nggak bener juga, nggak buat dicontoh ini. Iya benar. Artinya apa? Kalau kita ingin menjalani sebuah perencanaan, apalagi daki gunung dan lain sebagainya, hindari keluh kesah itu. Karena apa?
sebelum naik gunung niat harus dikuatin gitu. Apapun yang terjadi kita harus pantang menyerah tanpa ada keluh kesah. Itulah makna hidup. Dalam hidup juga seperti itu. Iya, dalam menjalani hidup jangan sekali berkeluh kesah. Ketika kita berkeluh kesah, maka beban hidup akan semakin berat itu. Dan juga tentang mitos burung ini. Saya sering dengar nih bagi pendaki yang tersesat, katanya suka ada burung sejenis jalak yang bisa menghantar sampai ke jalan yang benar gitu. Itu pernah dialami nggak, Mas Suroto? Awalnya sih juga hampir sedikit percaya karena baru dengar cerita dari orang tua kan. Akhirnya setelah buktiin sendiri juga pernah ngalamin gitu. Ngebuktiin sendiri? Jalak lawu namanya kalau orang sini menyebut gitu. Jadi gimana ceritanya tuh Mas Suroto bisa sampai mengalami langsung itu kejadian itu? Jadi sama teman-teman gitu kan, katanya itu juga kembali lagi ke mitos. Kalau kita mendakinya itu dipersilahkan atau tidak dilarang, itu biasanya ada yang menyambut seperti itu. Ada burung jalak lawu. Biasanya burung-burung yang lain kan kebanyakan terbang, ingkep di ranting, terbang lagi. Gitu. Iya, antar pohon, dahan ya. Kalau jalak lawu ini agak menarik juga nih, dia jalannya itu di sepanjang jalur pendakian begitu. Oh, jadi di jalan setapak yang kita lalui itu? Jadi lompat-lompat, terbang bentar, lompat lagi ke jalur lagi gitu. Oh, dan untuk fisiknya sendiri seperti apa sih jalak lawu itu? Jalak lawu itu lebih lebih mirip jalak-jalak pada umumnya, berbulu hitam, kemudian dari paruhnya atau ini cucuknya kalau orang sini bilang itu agak kuning keoren-orenan gitu. Oh iya, jalak. Sejenis jalak kebo apa kan? Yang hitam kuning. Hampir mirip, cuman walaupun habitatnya di gunung kan, tapi terlihat menarik, bersih gitu. Bersih ya? Masya Allah. Dan itu mungkin cerita itu juga nggak dialami Mas Suroto sendiri, tapi pendaki yang lain saya yakin juga. Banyak juga kan yang banyak cerita pendaki-pendaki sekarang di-share ke kayak Instagram gitu. Oh, dia di depan dia ada burung jalaknya ya. Terus di-record, di-share di Instagram atau di media lain. Luar biasa. Terus dengan mitos pasar setan ini kan yang cukup menyeramkan juga kalau menurut saya, adanya istilah pasar setan atau pasar dieng ya disebutnya. Itu menurut Mas Suroto sendiri seperti apa itu? Pasar setan sendiri kembali lagi kalau cerita turun-temurun itu kan sebagai sentralnya transaksi makhluk gaib ya ceritanya gitu sih. Kalau saya sendiri sih belum mengalamin, tapi sudah dapat belingan kalau dari sesepuh itu, kalau ke Lawu lewat pasar Dieng itu biasakan kulon dulu. Kalau bisa istirahat dulu sejenak, ngombe sih, opo ngudut sih gitu. Baru lanjutkan perjalanan. Gitu. Itu tiap malam pasar Dieng itu ada atau waktu-waktu tertentu? Kalau wujud fisiknya sih berupa gapura, seperti gapura ini mirip. Oh, yang di atas itu ya. Cuman karena di gunung juga liar juga kan, agak lebih rapi yang di sini. Kemudian ada tumpukan-tumpukan batu yang mengkubus gitu, banyak gitu. Itu siapa yang bikin itu? Dari dulu udah ada itu. Dari dulu udah ada. Justru malah agak disayangkan karena banyaknya pendaki itu ada. Lagi musimnya numpukin batu itu ada beberapa batu yang sering dipindahin gitu. Masya Allah. Untung nggak ada yang dibawa juga, jangan-jangan. Mungkin ada tapi ya nggak sebanyak itulah, nggak banyak, berkurang juga. Nggak banyak ya, tapi memang seperti itu. Jadi memang nuansa Lawu ini luar biasa ya, mitos-mitosnya juga. Apalagi bagi sahabat-sahabat yang memang senang mendaki dan kebetulan mendaki di Lawu ataupun di gunung manapun, kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Artinya apa? Ya, perjalanan daki kita itu hakikatnya sebagai miniatur perjalanan hidup kita. Jangan banyak mengeluh, terutama ketika kita memiliki sebuah niat yang kuat. Risiko apapun harus kita hadapi, harus kita lalui dengan tegar. Ya, walaupun dingin, hujan, atau lelah, karena itu sudah menjadi keputusan kita untuk mendaki, maka lalui dengan baik. Dan yang gak kalah penting untuk menghormati adat istiadat pada tiap-tiap gunung. Oke, Mas Suroto, kira-kira di akhir perjumpaan kita ini ada nggak pesan yang mau disampaikan Mas Suroto, baik bagi pengunjung candi ataupun para pendaki? Ini kan jalurnya samping sini ya? Iya. Atau kepada para pendaki yang kira-kira bisa membawa manfaat buat mereka begitu? Kalau pesannya mungkin ikut pesen aja gitu. Jadi mari kita jaga warisan leluhur kita, karena itu merupakan
hal yang sangat luar biasa. Iya, betul. Beda dengan istilahnya bangunan baru kita ada uang bisa bangun. Tapi kalau benda bersejarah nggak mungkin kita bisa buat semirip dan ceritanya sama. Iyalah, betul. Ya, Indonesia itu kaya dengan budaya. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga sebagai anak cucu yang hidup di belakangan, melestarikan, terutama menjaga. Biar kita sebagai orang-orang yang lahir kemudian itu bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu sebagai bukti-bukti sejarah tentang keberadaan tanah Jawa yang sudah cukup tua ini gitu. Oke lah kalau begitu Mas Suroto, terima kasih banyak nih udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Cuman ada satu pertanyaan terakhir tentang sosok Eyang Lawu yang sering disebut-sebut oleh banyak masyarakat itu. Kalau menurut Mas Suroto sendiri, bagaimana nih tentang sosok Eyang Lawu? Ada yang nyoba nyebut Ki Ageng Lawu, Sunan Lawu, dan lain sebagainya. Versinya banyak nih. Kalau dikatakan beliau itu ada, memang bagi yang percaya, termasuk saya sendiri pun juga percaya beliau ada. Tapi istilahnya nama tersebut itu seperti apa ya, untuk menjaga setiap orang agar ketika mendengar Lawu itu kita langsung ada istilahnya pemikiran untuk menjaga etika, kemudian apa, karena menghormati beliau lah, atau menghormati. Bisa juga kalau nama Ki Ageng Lawu atau Sunan Lawu itu bukan manusia juga bisa, tapi karena dari si gunungnya itu sendiri itu juga bisa. Intinya dimanapun tempatnya, siapapun penamaannya, wajib banget kita untuk istilahnya menghormati, menjaga begitu. Iya, karena alam juga makhluk ya, harus kita ingat seperti itu. Kalau untuk nama Eyang Lawu sendiri ada yang nyebut Menggolo, Aki Manggala, pernah dengar nggak itu? Pernah dengar juga, tapi nggak begitu nyimak juga sih, karena pengalaman sendiri beda bersiarah, beda juga beliau menamakan suatu tempat atau suatu sosok begitu. Oh begitu. Oke lah, Mas Suroto, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Oke sahabat siar, itulah tadi komunikasi atau dialog saya bersama Mas Suroto selaku juru pelihara di Candi Cetho ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa membawa manfaat, minimal menambah wawasan kita terhadap menjaga kelestarian alam. Baik sahabat siar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.